Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai uang dalam sistem keuangan Islam. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Mbak Nahda Taqiyatuz Zahra. Yang kedua, ada Mbak Ening Kunaini. Yang ketiga, ada Mbak Ulansari. Dan saya sendiri, Evi Sofiani, yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, setelah kelompok kami berkenalan, hari ini kami akan membahas mengenai yang pertama ada konsep uang dalam Islam, kemudian yang kedua ada fungsi uang dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada tipe uang, yang keempat ada persamaan dan perbedaan pandangan tentang uang. Yang kelima, kita akan membahas mengenai hubungan uang dengan modal dalam perspektif Islam. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep uang dalam Islam. Yang pertama yaitu flow concept, artinya uang harus mengalir. Uang tidak boleh ditimbun karena akan mengganggu jalannya roda perekonomian. Dalam Islam, uang tidak dikenal sebagai time value of money, melainkan economic value of time. Artinya, uang tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Waktu harus dimanfaatkan dengan baik untuk menambah faktor produksi agar dapat dijadikan sebagai modal dan mendapatkan keuntungan. Jika waktu tidak digunakan dengan baik, maka waktu bukan menjadi nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu uang sebagai public good, artinya uang harus tersebar di kalangan masyarakat. Uang bukan private good atau kepemilikan pribadi. Selanjutnya, uang bukan sebagai komoditi, artinya uang tidak dapat diperjualbelikan. Uang tidak dapat ditukar dengan uang. Uang hanya sebagai alat tukar saja. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi uang. Fungsi uang ada dua. Yang pertama adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange, dan yang kedua sebagai kesatuan hitung atau unit of account. Uang itu sendiri tidak memberikan manfaat, akan tetapi fungsinya lah yang memberikan manfaat. Uang menjadi komoditas yang berguna jika digunakan untuk membeli barang atau jasa, sehingga uang tidak bisa dijadikan sebagai komoditi atau diperdagangkan. Saya akan menjelaskan mengenai tipe uang. Dari masa ke masa ada beberapa tipe uang yang pernah digunakan oleh manusia. Di antaranya yaitu ada uang komoditas, uang fiat, uang representatif, uang gadai, uang bank komersial, dan cryptocurrency atau Bitcoin. Yang pertama yaitu uang komoditas. Uang komoditas adalah uang yang mempunyai nilai simpan. Uang komoditas ini bisa berfungsi jika uang tersebut dapat diterima dan dihargai oleh semua orang dengan kualitasnya yang tidak berubah. Selain itu, jumlah uang komoditas haruslah terbatas dan dapat mudah dibawa kemana saja. Uang komoditas ini memiliki nilai yang disepakati oleh banyak atau semua orang. Kedua yaitu uang fiat. Uang fiat awalnya berasal dari dinasti Tang di Cina, tepatnya pada abad ke-11, dan pada abad ke-12 uang fiat ini digunakan secara luas di Cina. Pada masa itu, uang fiat berupa secari kertas yang diperlakukan dengan sangat berharga, seolah-olah uang fiat tersebut mempunyai nilai yang sama dengan emas. Di setiap kertas tersebut, yang bersangkutan harus menulis nama dan memberi semacam cap saat melakukan transaksi. Uang fiat hanya bisa memiliki nilai apabila orang percaya terhadap nilainya. Uang fiat hanya berfungsi sebagai alat pembayaran saja. Uang fiat ini didukung oleh pemerintah dan diproduksi oleh bank sentral. Jadi, rakyat bisa mendapatkannya dengan lebih mudah dengan cara bekerja, menabung, dan lain sebagainya. Pada poin ketiga yaitu uang bank komersial. Uang bank komersial bisa digunakan saat mengajukan kepada bank untuk pembelian barang maupun jasa. Caranya yaitu bisa melalui menarik langsung di bank, via cek, mengambil uang di mesin ATM, ataupun lewat online banking.
Bank menggunakan uang nasabah yang disimpan untuk diputar dengan memberikan pinjaman kepada pihak lain dan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman tersebut. Yang keempat, uang representatif. Uang representatif bisa ditukar dengan meta berharga seperti emas yang disimpan di bank. Daripada membawa emas kemana-mana dan menyimpannya di rumah, emas lebih aman disimpan di bank. Sebagai jaminannya, nasabah akan mendapat uang representatif. Yang kelima, uang gadai. Tidak seperti uang fiat, uang gadai tidak diumumkan secara legal oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Orang tidak harus menerimanya sebagai alat pembayaran. Uang ini harus ada kepercayaan di antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian agar uang gadai tersebut bisa tetap memiliki nilai. Yang terakhir yaitu mengenai cryptocurrency atau Bitcoin. Cryptocurrency adalah transaksi digital yang dihubungkan secara peer-to-peer untuk menukar secara digital. Bitcoin ini memiliki tingkat keamanan yang sangat baik, bahkan dibandingkan dengan uang kertas maupun uang digital lainnya. Tipe uang ini sebenarnya baru berkembang seiring dengan perkembangan jaringan internet, tetapi kini bisa digunakan untuk transaksi secara digital. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang uang. Apa sih persamaan pandangan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan Islam mengenai uang? Nah, jadi persamaan pandangan mengenai uang ini baik dari sistem keuangan konvensional maupun sistem keuangan Islam, yaitu terletak pada peran dan fungsi uang. Di antaranya yaitu uang sebagai alat pertukaran, uang sebagai unit penghitung, uang sebagai penyimpan nilai, dan yang terakhir uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan. Lalu, apa perbedaan pandangan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan Islam mengenai uang? Nah, jadi perbedaannya terkait uang ini terletak dari pengertiannya, di mana sistem keuangan konvensional mengatakan bahwa uang sebagai modal, yang mana pada akhirnya ini akan menimbulkan bunga. Nah, hal inilah yang menyebabkan dalam sistem keuangan Islam tidak menyetujui pandangan tersebut. Selain itu, dalam konsep ekonomi Islam, uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Nah, oleh karena itu, ekonomi Islam dengan tegas melarang adanya spekulasi mata uang. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan uang dan modal dalam perspektif Islam. Modal di sini dibagi menjadi dua, ada modal tetap dan juga modal yang bersirkulasi. Modal tetap adalah di mana ketika kita menggunakan modal tersebut, eksistensinya tidak akan berkurang. Nah, sedangkan modal yang bersirkulasi adalah di mana ketika kita menggunakan modal tersebut, substansinya juga akan ikut berkurang. Dari sifat-sifat modal yang sudah saya sebutkan sebelumnya dan juga jenis-jenis modal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi dalam perspektif Islam, uang itu bukan modal karena tidak mempunyai sifat-sifat yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, demikian sedikit pemaparan materi dari kami mengenai uang dalam sistem keuangan Islam. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.